Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arifin. Salam. Ya, sesuai rencana kemarin setelah kita ngobrol, nanti saya akan melakukan observasi pembelajaran yang akan Pak Arifin lakukan. Yang direncanakan apa, Pak? Rencananya hari Kamis di kelas 8. Nah, hari Kamis di kelas 8A. Nah, kelihatannya nanti akan menarik nih. Nah, tujuan pembelajaran yang akan Pak Arifin laksanakan dalam pembelajaran itu apa, Pak? Besok itu kelas 8A masuk ke materi sistem ekspresi. Sistem ekspresi. Tujuan pembelajarannya nanti melalui diskusi, siswa dapat merinci fungsi organ sistem ekspresi. Kemudian yang kedua, siswa menganalisis proses ekspresi pada masing-masing organ. Oke, berarti selain merinci organ ekspresinya itu apa saja, juga berdiskusi untuk menganalisis fungsinya apa saja gitu ya, Pak ya. Nah, kan pembelajaran yang Pak Arifin rancang berdasarkan RPP yang kemarin saya baca, yang sudah Pak Arifin rancang itu kan pembelajaran berdiferensiasi nih, Pak. Iya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi yang akan Pak Arifin lakukan nanti, area pengembangannya yang ingin Pak Arifin lakukan di bagian yang mana nih? Rencananya diferensiasi proses. Karena nanti akan dibagi 4 kelompok. Itu tiap kelompok nanti berbeda. Ya. Membuat dari yang satu kelompok itu untuk membahas ekspresi ginjal, kemudian yang satu hati, kemudian paru-paru, dan yang satu lagi kulit. Oke, jadi ada perbedaan proses pembelajaran dari masing-masing organ ekspresi ya, Pak ya. Nah, dari area pengembangan yang akan Pak Arifin lakukan tadi kan pembelajaran berdiferensiasi proses. Strateginya, Pak, yang akan Pak Arifin lakukan nanti seperti apa ya? Nanti prosesnya ketika siswa berdiskusi sambil mengamati video, nanti bagi anak yang dia daya belajarnya senang dengan melihat video, itu dia mengamati video untuk memahami sambil diskusi. Kemudian yang lain bisa membaca buku yang keras, itu bagi yang daya belajarnya auditori, mungkin bagi yang daya belajarnya kinestetik bisa ke alat peraga. Oke, berarti ada perbedaan proses berdasarkan gaya belajar tadi ya, Pak Arifin. Berarti sebelumnya Pak Arifin sudah melakukan pemetaan gaya belajar anak. Sudah. Ada perbedaan gaya belajar. Nah, dari rencana pembelajaran berdiferensiasi ini, pembelajaran berdiferensiasi ini sudah pernah dilakukan di kelas ini sebelumnya atau baru pertama kali, Pak? Untuk kelas 8 ini baru pertama kali. Baru pertama kali. Mungkin ini pengalaman baru untuk menerapkan. Oke. Bagus, Pak. Nah, karena baru pertama kali nih, tentunya pasti ketika kita akan melaksanakan pembelajaran yang baru yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya, ada kendala nih mestinya nih. Kira-kira kendala yang mungkin terjadi nanti di pembelajaran Pak Arifin seperti apa? Kalau saya bayangkan nanti anak akan membuat tingkat kedalaman materinya mungkin berbeda. Mungkin ada anak yang dia malah menyimpang dari terlalu jauh dari materi yang diharapkan, mungkin ada yang hanya dangkal-dangkal saja, hanya seperti itu. Maka nanti saya akan menekankan anak biar sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan KKPD nantinya. Oh iya, berarti dari kedalaman materi yang nanti mungkin tidak terpenuhi, Pak Arifin tadi menyampaikan bagaimana Pak untuk mengatasinya? Menekankan pada materi esensial pada tujuan pembelajarannya. Dari LKPD itu bisa membantu anak biar fokus pada tujuan pembelajarannya saja. Berarti Pak Arifin nanti akan memberikan batasan ya, Pak ya, batasan supaya anak-anak menganalisis materi pembelajarannya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh Pak Arifin. Nah, untuk alatnya nih, Pak, alat-alat yang dipersiapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi ini apakah tersedia di sekolah atau Pak Arifin harus mengadakan sendiri nih? Untuk anak-anak nanti yang video itu bisa membawa HP. Oke, berarti ada anak boleh bawa HP ya, Pak ya? Untuk mengamati video. Kemudian yang kinestetik itu bisa menggunakan alat peraga. Sekolah di lab ada. Oke, sudah ada di lab ya, berarti bisa kita manfaatkan. Berarti juga Pak Arifin memanfaatkan aset sekolah nih. Kelihatannya menarik nih, Pak. Saya hari Kamis nanti ya, Pak ya. Saya hari Kamis nanti akan ikut Pak Arifin dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang baru pertama kali dilakukan di kelas 8A. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik dan tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Terima kasih Pak Arifin, sampai ketemu hari Kamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arifin. Salam.
Ya, sesuai rencana kemarin setelah kita ngobrol, nanti saya akan melakukan observasi pembelajaran yang akan Pak Arifin lakukan. Yang direncanakan kapan Pak? Rencananya hari Kamis di kelas 8A. Ya, hari Kamis di kelas 8A. Nah, kelihatannya nanti akan menarik nih. Nah, tujuan pembelajaran yang akan Pak Arifin laksanakan dalam pembelajaran itu apa Pak? Besok itu kelas 8A masuk ke materi sistem ekspresi. Sistem ekspresi. Tujuan pembelajarannya nanti melalui diskusi, siswa dapat merinci fungsi organ sistem ekspresi. Kemudian yang kedua, siswa menganalisis proses ekspresi pada masing-masing organ. Oke, berarti selain merinci organ ekspresinya itu apa saja, juga berdiskusi untuk menganalisis fungsinya apa saja gitu ya Pak ya. Nah, kan pembelajaran yang Pak Arifin rancang berdasarkan RPP yang kemarin saya baca yang sudah. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Arifin, pelajaran IPA. Kelas berapa ini? 8? Ada yang tidak masuk ini? Coba biar sebelah kamu jangan masuk. Masuk. Tidak. Tidak masuk siapa? Tidak. Apa? Tidak. Yuda. Oh ya, tadi yang surat itu sakit. Sakit apa sih? Nah, Yuda. Lanjutnya? Kamu Putra Hamzah. Apa ini istilahnya? Apa? Oke. Izin. Ada sama kelas ya. Ada lagi ya ini? Rizkyanu. Apa Rizkyanu keterangannya? Apa ya? Baik. Kita mulai pelajaran kita pagi ini. Sebelum mulai mari kita berdoa dulu, membaca Fatihah ya berkah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, anak-anak, hari ini kita sudah sampai ke materi di subbab yang terakhir ya, sistem pada manusia dan organ pada manusia. Di sini pada masuk pada sistem ekspresi. Sebelumnya sudah kita bahas sistem pencernaan. Kemudian apa lagi? Payudara, pernapasan, dan terakhir di sistem ekspresi. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui diskusi. Nanti kalian diskusi kelompok. Peserta didik mampu merinci fungsi organ pada sistem ekspresi. Fungsinya apa saja? Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik mampu menganalisis proses ekspresi pada organ ekspresi yang tepat. Menganalisis prosesnya seperti apa? Itu yang ingin kita baca ini. Ini peta konsepnya. Yang mau membuat peta konsep bisa seperti ini. Oke, langsung saja. Coba kita amati orang yang berlari ini. Kalau kalian nanti tadi pas olahraga juga berlari, apa yang dikeluarkan ketika orang berlari? Keringat. Pasti ketika olahraga mengeluarkan. Selain itu, apa yang dikeluarkan ketika orang apa? Bernafas. Oke. Bagaimana pelari itu bernafas? Napasnya bagaimana? Kalau dengan jalan, napasnya bagaimana? Lebih cepat. Lebih cepat lari. Di sistem pernapasan kemarin, ya ada yang masih ingat mengapa ketika lari napasnya cepat? Oh, karena membutuhkan energi yang banyak, berarti butuh oksigen untuk proses metabolisme. Sehingga yang dikeluarkan juga baik napasnya cepat.
Yang dikeluarkan ketika bernapas apa tadi? Karbon dioksida dan pokoknya nanti kita pelajari lebih dalam lagi. Kemudian selain keringat dan napas tadi, CO2 yang dikeluarkan, ternyata tidak hanya itu yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Tubuh kita itu melakukan metabolisme dan pasti mengeluarkan zat sisa. Nah, zat sisa itu kalau tidak dikeluarkan akan menjadi racun bagi tubuh kita. Maka harus dikeluarkan. Nah, proses pengeluaran itu dinamakan ekspresi. Bahaya kalau tidak dikeluarkan maka ya mengganggu tubuh kita, harus dikeluarkan. Dan organ-organ ekspresi itu dalam tubuh kita itu ada 4. Apa saja? Kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Kulit tadi mengeluarkan apa? Kori. Nah, kalau ginjal belum tahu. Nah, nanti kita bahas. Terus paru-paru mengeluarkan apa? CO2 bernapas tadi. CO2 hati. Ya, nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Nah, karena kalian itu ternyata mempunyai keberagaman, ada yang suka gerak praktek langsung, nanti yang praktek langsung kumpul sendiri, ya kelompoknya Azza kelompok sendiri, terus Bian namanya praktek nanti buat kelompok sendiri, yang senangnya video bagian sana. Nah, kelompoknya Fitri nanti kelompok sendiri, kelompok yang video, kemudian yang suka audio, suka nyanyi-nyanyi, Wahyu, Wisnu, Wahyu. Nah, silakan membentuk kelompok. Kita membentuk kelompok, nanti kita bagi sesuai dengan FAPG, sesuai dengan minat kalian atau gaya belajar. Bisa mejanya di belakang. Lihat kalau sebelah itu ya.
Arifin lakukan itu kemarin sudah semuanya berjalan sesuai dengan yang direncanakan Pak Arifin. Tapi ada beberapa catatan khusus dari saya, yaitu tadi ketika diskusi di depan kelas atau diskusi klasikal itu mungkin lebih ditekankan lagi pada kelompok-kelompok yang yang tidak presentasi mestinya bisa menghormati atau menghargai dari kelompok lain. Kenapa? Karena kan materinya berbeda-beda Pak, sehingga harapannya semua anak kan nanti atau semua murid nanti mendapatkan semua materi yang mestinya dipelajari di hari itu. Catatannya hanya itu Pak. Nah ini tanggapan Pak Arifin bagaimana? Terkait dengan yang saya sampaikan tadi Pak. Nah, memang betul, saya mengalami sendiri itu ketika presentasi anak-anak hanya fokus di tugasnya sendiri, tugas saya sudah selesai, itu cuek dengan tugas temannya, sehingga ketika disuruh untuk memberikan pertanyaan, diskusi itu tidak jalan. Untuk solusinya itu bagaimana? Untuk perlu di rolling babnya atau bagaimana untuk pertemuan selanjutnya? Ya, gitu ya. Nah, itu tujuan coaching saya hari ini dengan pasca observasi itu ya Pak ya. Saya akan berusaha ini bersama Pak Arifin untuk mengembangkan lagi hal-hal yang kemarin belum maksimal bisa kita kembangkan lagi. Nah, terkait dengan pembelajaran pengelompokan dulu Pak Arifin. Untuk pengelompokan kemarin, menurut Pak Arifin itu sudah bagus atau perlu diperbaiki Pak? Bagaimana ya, kadang itu sudah sesuai dengan minat anak, kadang dengan kecocokan juga antara kelompok, misalkan dia sudah sama-sama gaya belajarnya visual, tapi kelihatannya ketika dikelompokkan dengan visual itu kadang Pak saya itu cenderungnya sebenarnya bukan visual Pak, itu dia malah tidak percaya dengan karena mungkin melihat kelompoknya, kelompoknya. Nah, dari kejadian seperti itu kira-kira apa yang bisa Pak Arifin lakukan? Kalau yang kemarin ya kita masih mengikuti kehendak anak. Ya sudah nggak apa-apa, ke sini. Berarti Pak Arifin berusaha untuk supaya anak itu nanti dalam belajar di dalam kelompoknya itu maksimal tetap memperhatikan suara anak ya. Maksudnya memperhatikan anak ini cocoknya dengan siapa gitu. Oke. Terus terkait dengan tadi masih dengan karena arahan kita kan kemarin di kolaborasi kelompok. Dari pembentukan kelompok yang Pak Arifin lakukan termasuk mendapatkan masukan dari anak tadi, Pak sebenarnya saya cenderung ke ini gitu. Bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di kelompok itu? Apakah ada yang perlu dikembangkan Pak? Sementara kalau pelajaran kelompok itu masih ada anak yang istilahnya hanya nitik, hanya tergantung dari ketua kelompoknya saja, itu tidak berani berpendapat, mungkin hanya sekedar istilahnya seperti itu, tergantung dari ketua kelompoknya mau seperti apa. Berarti mengikuti arahan ketua kelompok. Ya, sebagiannya. Mengikuti arahan dari ketua kelompok. Mestinya seperti apa Pak? Dalam kolaborasi di dalam kelompok itu mestinya murid-murid bertindak seperti apa atau yang seperti bagaimana harapannya? Harapannya ya semua direspon dari masukan-masukan, direspon, diputuskan bersama. Berarti kalau boleh saya ambil kesimpulan itu berarti setiap anak mestinya mempunyai pendapat atau masukan, kemudian nanti dari ketua kelompok menyatukan gitu ya. Oke. Kemudian Pak Arifin terkait dengan pembelajaran diferensiasi konten, proses, dan produk. Untuk pembelajaran diferensiasi konten dulu Pak Arifin. Menurut Pak Arifin kemarin konten yang sudah Pak Arifin sajikan atau Pak Arifin siapkan sesuai dengan kebutuhan anak atau belum? Kontennya memang harus itu sesuai kebutuhan anak, karena semua akan dipelajari dari ekspresi itu kan ada 4 bab alat organ ekspresi, yaitu ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Itu sebenarnya semua harus dipelajari anak. Nah, tapi karena pembelajaran diversi kontennya dibedakan, kemudian diharapkan dari keempat kelompok konten ini bisa berkolaborasi, tapi ternyata ketika presentasi itu kurang maksimal karena hanya fokusnya hanya di kontennya saja. Oke, berarti kalau boleh saya pahami berarti anak cenderung lebih fokus di tugas kelompoknya sehingga tidak mempelajari konten yang lain. Nah, ke depannya apa yang bisa Pak Arifin lakukan nih?
supaya anak-anak itu nanti bisa mengikuti semua konten yang meskipun kelompok mereka hanya mempelajari konten itu, tetapi mereka juga bisa memahami konten-konten yang dilakukan oleh kelompok lain. Kedepannya rancangan Pak Arifin seperti apa? Kedepannya mungkin ya memaksimalkan presentasi dari anak yang kelompok ini itu dipilih yang kemampuannya bisa menjelaskan ke kelompok lain. Jadi bisa muter keliling kelompok ini, nanti keliling misalnya role apa tuh? Window shopping gitu. Dan nanti dari perwakilan itu nanti menjelaskan. Berarti ada semacam perubahan strategi pembelajaran ya Pak terkait dengan presentasi kelompok. Nah itu nanti Pak Arifin akan mengetahui bahwa anak itu menguasai semua kontennya dari mana? Ya, Dengan strategi yang Pak Arifin usulkan tadi. Setelah itu kan nanti terakhir ada assessment, nanti di assessment itu sebenarnya sudah cukup tidak pemahaman anak di konten yang lain. Jadi dia mempelajari sendiri itu dengan yang dipelajari temannya, jadi lewat temannya itu sudah terlihat dikuasai indikatornya. Berarti melalui asesmen formatif gitu. Oke, dalam pembelajaran ya Pak. Nah sekarang untuk diferensiasi proses Pak, kemarin kan Pak Arifin sudah melaksanakan diferensiasi proses nih. Ada anak yang melakukan praktek, ada anak yang mengamati, kan prosesnya berbeda-beda ya Pak ya. Bagaimana pendapat Pak Arifin terkait hasil diferensiasi proses yang sudah Pak Arifin lakukan kemarin? Untuk yang proses itu sesuai dengan anak lebih mudahnya seperti apa. Dia memahami LKPD, untuk menjawab LKPD, mengerjakan LKPD dia pakai fasilitas sesuai dengan gaya belajarnya. Kalau video berarti dia cukup lihat video saja, nanti keterangan-keterangan dari video itu bisa disalin, bisa dari sumber untuk mengerjakan LKPD. Untuk yang anak yang khusus, anak yang suka membuat lagu, itu kemarin memang tak suruh menyimpulkan. Sebenarnya itu bukan LKPD-nya, LKPD-nya ada sendiri, tapi anak itu dari pemahaman dia dituangkan ke dalam bentuk lagu sehingga mudah untuk diingat. Itu tambahan saja sebenarnya, tambahan. LKPD-nya sebenarnya sudah ada, tapi karena anak itu kok senang lagu, nah coba dituangkan di dalam lagu. Proses pemahaman. Ya, proses. Kira-kira ke depannya ada yang perlu diperbaiki enggak Pak dari diferensiasi proses yang sudah Pak Arifin coba kemarin? Apa ya? Kelihatannya maksimal cukup itu. Sudah tidak ada yang perlu dikembangkan lagi terkait dengan ini Pak, diferensiasi proses, karena setiap kelompok kan melakukan proses yang berbeda-beda. Tentunya nanti berarti dari hasil pengamatan saya tadi, karena prosesnya berbeda-beda kan berarti guru itu kan perlu melakukan pendampingan khusus sesuai dengan proses yang dilakukan anak-anak gitu kan. Nah kira-kira proses pendampingan yang Pak Arifin lakukan kemarin itu seperti apa? Apakah ada yang perlu diperbaiki, dan jika perlu diperbaiki bagaimana? Kalau itu kemungkinan kurang rata pendampingannya itu, karena ada berapa itu 5 kelompok itu. Kadang ketika anak ini fokus bertanya, kemudian waktunya terlalu banyak di sini, sebenarnya ada kelompok lain yang kurang waktunya, karena itu segi jumlah waktunya itu tidak merata. Nah, dari kondisi itu berarti kan belum maksimal ya Pak. Rancangan ke depan Pak Arifin gimana nih? Kemungkinan membatasi biar pendampingan itu secara merata dan difokuskan pada anak yang pemahamannya mungkin kelihatannya kurang, itu lebih lagi kayak kemarin yang kinestetik itu kelihatannya sangat kurang, sehingga dia agak ramai, mungkin tidak memperhatikan. Iya. Berarti nanti Pak Arifin akan melakukan pendampingan khusus sesuai dengan ini ya, proses di kelompoknya ya Pak. Memang untuk kelompok-kelompok tertentu yang perlu pendampingan lebih banyak akan Pak Arifin berikan porsi yang lebih banyak, tetapi untuk yang lain yang sudah terkondisikan bisa dikurangi gitu. Oke. Kemudian untuk diferensiasi produk Pak. Oke, sebelum ke diferensiasi produk, untuk ukuran keberhasilan nanti Pak Arifin sudah melakukan pendampingan yang maksimal pada setiap kelompok pada diferensiasi proses. Pak Arifin menganggap bahwa pendampingan saya sudah cukup dalam diferensiasi proses, itu indikatornya apa? Dari LKPD hasilnya. Oh, dari hasil LKPD ya.
Hasil LKPD yang seperti apa maksudnya ini, Pak? Dari pertanyaan-pertanyaan kegiatan-kegiatan di LKPD, kalau sudah sesuai, jawabannya benar, berarti proses dari anak itu berhasil, produknya sudah sesuai. Berarti nanti Pak Arifin akan melihat dari pantauan hasil LKPD anak-anak. Bagus sekali, Pak. Kemudian untuk diferensiasi produk, Pak. Nah, ini kemarin kan saya melihat ada yang bagus nih. Ada yang menciptakan sebuah lagu karena mereka minat di dalam pembelajarannya, senang dengan bernyanyi gitu ya, Pak. Sehingga kemarin ada satu kelompok yang menciptakan sebuah lagu, diferensiasi produk. Nah, untuk kelompok yang lain, Pak, diferensiasi produk yang ditemukan di kelompok lain seperti apa? Yang bilang yang praktek langsung itu. Oh, yang praktek langsung ya. Praktek langsung dia membuktikan. Kan di LKPD-nya kan tentang paru-paru, di kelompok lain hanya mempelajari tentang paru-paru itu seperti apa, terus yang dikeluarkan apa, tapi kelompok itu langsung membuktikan apa iya paru-paru itu mengeluarkan CO2 sama uap air, nah dia langsung membuktikannya saja. Berarti yang berupa hasil praktikum itu hasil praktek ya, Pak, disampaikan sehingga saling melengkapi. Yang satu hanya dia dapat teori dari membaca pemahamannya, tapi yang satu langsung membuktikannya. Jadi dua kelompok antara paru-paru yang praktek sama paru-paru yang hanya sekedar dia literasi. Ya. Dari diferensiasi produk yang Pak Arifin lakukan kemarin sudah sesuai dengan materi ya, Pak ya? Iya. Sudah sesuai dengan materi. Ada hal yang Pak Arifin rasakan perlu ada perbaikan gitu, Pak, terkait dengan diferensiasi produk? Untuk yang kelihatan jelas kan hanya yang bernyanyi sama yang praktek. Nah, untuk kelompok lain, Pak? Oh iya, untuk Kelompok lain diferensiasi produknya seperti apa? saya mengarahkan anak itu untuk membuat peta konsep atau membuat apa yang sesuai dengan apa kemampuan bakat dari anak. Ternyata tidak muncul, tidak ada yang membuat peta konsep, hanya langsung fokus ke LKPD. Mungkin bisa ditambahkan di LKPD saya untuk biar mudah mengingat. Mungkin anak bisa dari video nanti diubah ke peta konsep atau ke pohon materi. Kira-kira kendalanya kemarin apa, Pak? Kok anak-anak tidak bisa membuat peta konsepnya, Pak? Mungkin hanya fokus ke LKPD, pertanyaan-pertanyaan LKPD saja. Berarti hanya fokus pada penyelesaian tugas yang di LKPD. Berarti kemarin Pak Arifin belum menyampaikan bahwa untuk kelompok yang ini harus membuat peta konsep gitu, atau sudah mengarahkan sebenarnya? Sudah mengarahkan, tapi hanya lisan saja. Hanya lisan saja, tidak tertuang di dalam LKPD. Nah, presentasinya kan bisa ditunjukkan ke teman-teman, biar teman-teman mudah memahami materi yang didiskusikan, tapi hanya fokus ke pertanyaan-pertanyaan. Dari itu kan berarti masalah ya, Pak ya, maksudnya perlu perbaikan. Nah, kedepannya seperti apa yang akan Pak Arifin lakukan supaya diferensiasi produk itu tidak hanya di kelompok tertentu saja, tetapi juga kelompok lain juga melakukan diferensiasi produk? Mungkin langsung dicantumkan di LKPD-nya secara tertulis. Berarti mencantumkan tagihan produknya di LKPD. Kira-kira dari itu, Pak, tugasnya kan anak menyelesaikan LKPD, kemudian harus membuat produk yang berbeda-beda sesuai dengan kelompoknya. Kendalanya apa, Pak? Waktu ya. Cukup. Ya, waktu. Nah, jam pelajaran. Karena hanya 2 jam pelajaran. Nah, dari kendala waktu itu nanti solusi yang Pak Arifin lakukan apa? Mungkin mempersingkat dari LKPD. Semoga nanti di pembelajaran berikutnya Pak Arifin bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan strategi pembaruan atau perbaikan yang tadi sudah Pak Arifin sampaikan. Nanti kedepannya ketika kita berdiskusi lagi, saya berharap Pak Arifin bisa menceritakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang Pak Arifin lakukan bisa menghantarkan anak memahami semua konten yang sudah Pak Arifin siapkan, tidak hanya fokus pada kelompoknya masing-masing, tetapi juga konten-konten yang dipelajari pada kelompok lain. Terima kasih Pak Arifin, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nanti di pembelajaran berikutnya Pak Arifin bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan strategi pembaruan atau perbaikan yang tadi sudah Pak Arifin sampaikan. Nanti kedepannya ketika kita berdiskusi lagi, saya berharap Pak Arifin bisa menceritakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang Pak Arifin lakukan
bisa menghantarkan anak memahami semua konten yang sudah Pak Arifin siapkan, tidak hanya fokus pada kelompoknya masing-masing, tetapi juga konten-konten yang dipelajari pada kelompok lain. Terima kasih Pak Arifin, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nanti di pembelajaran berikutnya Pak Arifin bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan strategi pembaruan atau perbaikan yang tadi sudah Pak Arifin sampaikan. Nanti kedepannya ketika kita berdiskusi lagi, saya berharap Pak Arifin bisa menceritakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang Pak Arifin lakukan bisa menghantarkan anak memahami semua konten yang sudah Pak Arifin siapkan, tidak hanya fokus pada kelompoknya masing-masing, tetapi juga konten-konten yang dipelajari pada kelompok lain. Terima kasih Pak Arifin, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nanti di pembelajaran berikutnya Pak Arifin bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan strategi pembaruan atau perbaikan yang tadi sudah Pak Arifin sampaikan. Nanti kedepannya ketika kita berdiskusi lagi, saya berharap Pak Arifin bisa menceritakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang Pak Arifin lakukan bisa menghantarkan anak memahami semua konten yang sudah Pak Arifin siapkan, tidak hanya fokus pada kelompoknya masing-masing, tetapi juga konten-konten yang dipelajari pada kelompok lain. Terima kasih Pak Arifin, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nanti di pembelajaran berikutnya Pak Arifin bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan strategi pembaruan atau perbaikan yang tadi sudah Pak Arifin sampaikan. Nanti kedepannya ketika kita berdiskusi lagi, saya berharap Pak Arifin bisa menceritakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang Pak Arifin lakukan bisa menghantarkan anak memahami semua konten yang sudah Pak Arifin siapkan, tidak hanya fokus pada kelompoknya masing-masing, tetapi juga konten-konten yang dipelajari pada kelompok lain. Terima kasih Pak Arifin, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nanti di pembelajaran berikutnya Pak Arifin bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan strategi pembaruan atau perbaikan yang tadi sudah Pak Arifin sampaikan. Nanti kedepannya ketika kita berdiskusi lagi, saya berharap Pak Arifin bisa menceritakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang Pak Arifin lakukan bisa menghantarkan anak memahami semua konten yang sudah Pak Arifin siapkan, tidak hanya fokus pada kelompoknya masing-masing, tetapi juga konten-konten yang dipelajari pada kelompok lain. Terima kasih Pak Arifin, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nanti di pembelajaran berikutnya Pak Arifin bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan strategi pembaruan atau perbaikan yang tadi sudah Pak Arifin sampaikan. Nanti kedepannya ketika kita berdiskusi lagi, saya berharap Pak Arifin bisa menceritakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang Pak Arifin lakukan bisa menghantarkan anak memahami semua konten yang sudah Pak Arifin siapkan, tidak hanya fokus pada kelompoknya masing-masing, tetapi juga konten-konten yang dipelajari pada kelompok lain. Terima kasih Pak Arifin, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nanti di pembelajaran berikutnya Pak Arifin bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan strategi pembaruan atau perbaikan yang tadi sudah Pak Arifin sampaikan. Nanti kedepannya ketika kita berdiskusi lagi, saya berharap Pak Arifin bisa menceritakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang Pak Arifin lakukan bisa menghantarkan anak memahami semua konten yang sudah Pak Arifin siapkan, tidak hanya fokus pada kelompoknya masing-masing, tetapi juga konten-konten yang dipelajari pada kelompok lain. Terima kasih Pak Arifin, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nanti di pembelajaran berikutnya Pak Arifin bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan strategi pembaruan atau perbaikan yang tadi sudah Pak Arifin sampaikan. Nanti kedepannya ketika kita berdiskusi lagi, saya berharap Pak Arifin bisa menceritakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang Pak Arifin lakukan bisa menghantarkan anak memahami semua konten yang sudah Pak Arifin siapkan, tidak hanya fokus pada kelompoknya masing-masing, tetapi juga konten-konten yang dipelajari pada kelompok lain.